Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pertama-tama mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam atas apa yang telah diberikannya kepada kita semua. Kemudian salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan besar kita baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang kami hormati serta kami muliakan Pak dosen pengampu mata kuliah peradilan militer, Pak Sarvan Bashir Putuhena SH MH. Izin Pak, kemudian perkenalkan saya Rahmat Nizar Sadin, mahasiswa semester 4 jurusan Hukum Pidana Islam dengan NIM 2101040. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah kelompok kami, kelompok 6, dengan judul acara penyelesaian lain di peradilan militer. Teman-teman, sama-sama kita ketahui bahwa di Indonesia peradilan militer ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Dalam undang-undang tersebut mengatur tentang apa itu peradilan militer, kemudian struktur organisasi daripada peradilan militer, kemudian fungsi dan tujuan daripada peradilan militer, kemudian acara ataupun proses tahapan di peradilan militer. Sehingga hukum acara peradilan militer ini merupakan suatu proses ataupun suatu tahapan untuk bagaimana memeriksa ataupun pemeriksaan yang berlaku bagi seorang militer ataupun seorang yang dipersamakan dengannya, dalam artian ini militer, untuk bagaimana membuktikan ataupun menyelesaikan pelanggaran hukum yang berhubungan dengan militer. Sehingga nanti dalam pembahasan ini kita akan bahas tentang yang pertama, apa itu acara pemeriksaan lain di peradilan militer, kemudian apa saja macam-macam acara pemeriksaan lain di peradilan militer, kemudian bagaimana tahapan acara pemeriksaan lain di peradilan militer. Terlebih dahulu kita bahas pertama, yaitu pengertian acara pemeriksaan lain di peradilan militer. Acara pemeriksaan lain di peradilan militer mengacu pada serangkaian proses hukum yang melibatkan pemeriksaan atau penyelidikan terhadap pelanggaran hukum yang melibatkan personil militer. Acara pemeriksaan ini dirancang untuk bagaimana menentukan apakah seorang militer tersebut ini terbukti bersalah atau tidak. Beberapa jenis acara pemeriksaan lain di peradilan militer. Ini yang pertama, penyelidikan. Sebelum suatu kasus yang dilakukan oleh seorang militer, misalnya diserahkan ke pengadilan militer, biasanya dilakukan penyelidikan terlebih dahulu untuk bagaimana mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh personel militer tersebut. Penyelidikan ini dapat dilakukan oleh instansi pemerintah yang memiliki wewenang, kemudian seperti kepolisian militer dan lain sebagainya. Yang kedua, ada pemeriksaan pra penuntutan. Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait dengan terhadap bukti ataupun fakta-fakta yang telah terkumpul selama penyelidikan. Biasanya pemeriksaan ini bertujuan untuk bagaimana menentukan apakah ada bukti yang mendukung untuk bagaimana penuntutan terhadap personel militer yang diduga melakukan pelanggaran hukum tersebut. Kemudian ada pemeriksaan pendahuluan. Ini merupakan tahap awal dalam proses peradilan militer di mana tersangka atau terdakwa dihadapkan dengan tuduhan yang diajukan terhadapnya. Pemeriksaan ini bertujuan untuk bagaimana memberikan kesempatan pada pihak terdakwa untuk bagaimana menanggapi tuduhan-tuduhan tersebut yang diajukan terhadapnya dan menyampaikan pembelaan awal. Kemudian pemeriksaan persidangan. Ini merupakan tahap di mana kasus tersebut dikirim ke pengadilan militer untuk dilakukan persidangan. Pada tahap ini, bukti dan argumen dari pihak penuntut dan pembela disajikan kepada hakim dan juri. Kemudian langkah selanjutnya, hakim dan juri kemudian akan memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak. Selanjutnya ada acara pemeriksaan lain di peradilan militer. Ini merupakan yang telah dibahas tadi, merupakan proses hukum yang berlaku bagi militer atau orang yang dipersamakan dengannya dalam pelaksanaan peradilan militer, mulai dari sejak pemeriksaan pendahuluan hingga pemeriksaan di peradilan militer. Untuk selanjutnya, acara pemeriksaan lain peradilan militer ini terdiri dari 3. Yang pertama itu acara pemeriksaan khusus, kemudian acara pemeriksaan cepat, dan acara pemeriksaan koneksitas. Selanjutnya kita akan melihat satu persatu apa itu acara pemeriksaan khusus, kemudian apa itu acara pemeriksaan cepat, dan apa itu acara pemeriksaan koneksitas.
Yang pertama, acara pemeriksaan khusus. Ini merupakan suatu acara pemeriksaan yang dilaksanakan oleh pengadilan militer pertempuran. Jadi, acara pemeriksaan khusus ini hanya untuk bagaimana posisi seorang militer itu dia di medan pertempuran, apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang dia lakukan selama di medan tempur ataupun selama peperangan. Ini terkait dengan acara pemeriksaan khusus. Tahapan-tahapan penyelesaiannya juga, ini ada penyelidikan awal, kemudian ada penuntutan, ada pemeriksaan pendahuluan, ada pemeriksaan pengadilan, dan ada putusan. Selanjutnya yang kedua, itu ada acara pemeriksaan cepat. Acara pemeriksaan cepat di peradilan militer juga dikenal sebagai persidangan cepat atau sidang singkat, menuju pada proses hukum yang dirancang untuk bagaimana menyelesaikan kasus-kasus di peradilan militer dengan cepat dan efisien. Jadi tidak bagaimana untuk menunggu waktu yang lama, sehingga tujuannya untuk bagaimana memastikan bahwa personel militer yang terlibat dalam kasus hukum dapat segera menerima keadilan tanpa harus menunda ataupun menunggu waktu yang lama. Untuk tahapan pemeriksaan juga ada penentuan kelayakan. Khusus untuk acara pemeriksaan cepat ada penentuan kelayakan, kemudian ada persiapan sidang, kemudian persidangan, dan yang terakhir itu ada putusan. Untuk tahapan pada acara pemeriksaan cepat ini ada 4. Yang pertama tadi itu penentuan kelayakan, kemudian persiapan sidang, kemudian persiapan yang pertama penentuan kelayakan, kemudian persiapan sidang, kemudian persidangan, dan putusan. Yang terakhir penyelesaian perkara pidana koneksitas. Jadi apa itu penyelesaian perkara pidana koneksitas? Penyelesaian perkara pidana koneksitas dilaksanakan dengan melihat di mana penyelesaian perkara pidana koneksitas ini dilaksanakan dengan melihat di mana ataupun dari titik mana pihak yang dirugikan. Apabila diperiksa dan diadili di peradilan umum, maka hakim ketua, kemudian ada hakim dari peradilan umum, dan salah satu hakim anggota adalah hakim militer yang sudah diangkat menjadi hakim koneksitas. Kemudian apabila diperiksa dan diadili di peradilan militer, maka hakim ketua adalah hakim militer, dan salah satu hakim anggota dari pengadilan negeri yang telah diangkat menjadi perwira yang terakhir itu penyelesaian perkara pidana koneksitas. Apa itu penyelesaian perkara pidana koneksitas? Penyelesaian ini merupakan perkara pidana koneksitas. Apa itu penyelesaian? Kemudian yang terakhir penyelesaian perkara pidana koneksitas. Penyelesaian perkara pidana koneksitas dilaksanakan dengan melihat di mana dari titik berat pihak yang dirugikan. Kemudian apabila diperiksa dan diadili di peradilan umum, maka hakim ketua adalah hakim dari peradilan umum, dan salah satu hakim anggota adalah hakim militer yang sudah diangkat menjadi hakim koneksitas. Kemudian apabila diperiksa dan diadili di peradilan militer, maka hakim ketua adalah hakim militer. Kalau yang pertama tadi kalau dilakukan atau diselesaikan di peradilan umum, maka hakim ketuanya adalah hakim dari peradilan umum. Kemudian apabila diperiksa dan diadili di peradilan militer, maka hakim ketuanya harus hakim dari peradilan militer, dan salah satu hakim dari pengadilan yang telah diangkat menjadi perwira tituler. Hakim militer atau hakim yang tertinggi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana koneksitas di pengadilan negeri atau pengadilan tinggi memakai pakaian sipil dan memakai toga. Hakim pengadilan negeri yang memeriksa dan mengadili perkara pidana koneksitas di pengadilan militer memakai seragam PDU 4 yang disediakan oleh pengadilan yang bersangkutan. Demikian penjelasan singkat terkait dengan apa itu acara pemeriksaan lain di peradilan militer. Semoga bermanfaat, terutama bagi saya yang sedang belajar dan teman-teman sekalian. Terima kasih. Apabila ada salah dan kekeliruan dan lain sebagainya, saya mohon maaf. Lebihnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.